Selamat bertemu kembali ya bersama saya Alfrida Yamano pada kelas etika bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ketiga yaitu konsep bisnis ya. Nah, bisnis berasal dari bahasa Inggris ya yang berarti sibuk ya. Sibuk diartikan sebagai sebuah aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan ya. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu baik barang maupun layanan atau jasa ya. Nah, secara umum tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, mendapatkan keuntungan, kemudian adanya pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, kemudian mengatasi berbagai resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan ya selama beroperasi ya. Kemudian adanya tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pemangku kepentingan adalah pemilik, kreditur, tenaga kerja, pemasok, pelanggan, dan juga tentu saja konsumen ya. Nah, sistem kerja bisnis ya, organisasi bisnis yang melakukan kegiatan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan keuntungan dikenal dengan istilah perusahaan ya. Nah, dalam melakukan aktivitas bisnis ini ada sistem kerja bisnis ya yang terdiri dari input, proses, keluaran, dan feedback ya. Input ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja ya atau SDM ya. Kemudian perencanaan program kerja dan lain sebagainya. Kemudian masuk di tahapan proses atau tahapan perubahan bentuk sehingga menghasilkan output barang dan jasa ya. Kemudian ada feedback. Feedback ini produk yang dihasilkan itu mendapat respon seperti apa dari konsumen ya, ada respon positif dan negatif. Semua informasi yang masuk itu menjadi input bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi ya. Contoh misalnya produknya dirasa kurang berkualitas ya, misalnya produk yang dihasilkan mudah basi misalnya. Nah, itu berkaitan berarti dengan bahan baku misalnya ya atau peralatan. Nah, itu menjadi informasi yang baik bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga uh, output yang dihasilkan nanti itu bisa memenuhi keinginan pasar ya seperti itu sehingga perusahaan pada akhirnya bisa konsumennya tetap loyal ya kemudian dia dapat bersaing juga dengan perusahaan pesaing ya. Nah, kemudian ini ya ada proses transformasi ya. Jadi tadi sama saja ya. Dan dari materinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada proses perubahan bentuk bisa menggunakan mesin, bisa juga menggunakan tangan atau proses lainnya yang menghasilkan barang dan jasa ya. Nah, kemudian lingkungan bisnis ada lingkungan internal, eksternal, kemudian juga eksternalnya ada khusus ada umum ya. Jadi internal itu mulai dari pemilik saham ya, kemudian manajemen tertinggi ya, kemudian manajemen menengah, kemudian karyawan ya. Nah, kemudian untuk eksternal khusus pemerintah, konsumen, pesaing, distributor ya LSM eh, dan lainnya, kelompok lainnya, masyarakat umum ya. Kemudian untuk eksternal ini berkaitan dengan misalnya perubahan teknologi, kemudian situasi politik, ya hubungan politik, kemudian situasi iklim, lingkungan hidup, ya lingkungan dan lain sebagainya yang memang perlu diperhatikan oleh sebuah organisasi ya. Dia perlu memenuhi semua keinginan dari uh, lingkungan internal, eksternal juga ya. Jadi misalnya contoh untuk lingkungan internal, misalnya memberikan gaji yang layak kepada karyawan, kemudian jam kerja yang sesuai. Ini berkaitan dengan etika itu ya, materi yang kedua ya. Jadi berkaitan dengan etika bisnis, bagaimana hak-hak karyawan sebagai manusia itu juga dipenuhi. Haknya untuk mendapatkan gaji yang layak, kemudian mendapatkan tempat kerja yang nyaman juga. Kemudian apabila dia dipekerjakan kerja lembur, diberikan juga gaji lembur ya. Kemudian untuk lingkungan eksternal, misalnya memenuhi uh, menjalankan atau mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Misalnya harus memproduksi produk yang ramah lingkungan, ya. Kemudian harus mempunyai surat izin, misalnya dan lain sebagainya. Kemudian memenuhi keinginan-keinginan konsumen. Biasanya melalui ini ya,
yang tadi yang kita sudah belajar. Misalnya konsumen memberikan feedback ini ya. Kemudian input dan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan pasar misalnya ya. Kemudian menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Misalnya kalau menggunakan bahan bakunya pohon, misalnya harus ada proses reboisasi atau tanam kembali ya supaya tetap lestari misalnya. Dan itu kan tuntutan-tuntutan dari pemerintah, dari LSM, lembaga-lembaga dunia misalnya yang peduli masyarakat, yang peduli terhadap lingkungan misalnya. Perusahaan-perusahaan juga harus melihat hal tersebut ya. Kemudian juga perusahaan melihat juga bagaimana perubahan teknologi ya. Itu juga bisa jadi pertimbangan dalam menggunakan perkembangan teknologi sehingga tidak kalah dengan pesaing ya. Kemudian situasi politik itu juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi jalannya operasional dari sebuah organisasi bisnis ya, yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dengan melihat bagaimana keinginan dan kemauan dari elemen-elemen internal dan juga elemen-elemen eksternal baik eksternal khusus maupun eksternal umum ya. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian bisnis, jelaskan sistem kerja organisasi bisnis, mengapa feedback sangat penting bagi sebuah perusahaan. Yang keempat, jelaskan elemen-elemen dari lingkungan bisnis. Ya. Jadi jelaskan elemen-elemennya apa, siapa saja ya, dalam lingkungan bisnis. Ya. Baik, ini referensinya ya, ada 3 yang saya gunakan. Kemudian semoga bermanfaat ya. Dan sukses selalu buat kita semua.